Oke, teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan benda tegar, dan ini adalah bagian yang terakhir. Kita akan bicara tentang kesetimbangan benda yang ada engselnya ya. Jadi engsel itu apa ya namanya engsel ya? Teman-teman tahu lah, kayak pintu itu kan dia bisa digerakkan karena ada engselnya. Misalkan teman-teman bisa lihat soal seperti ini ya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita dapat soal yang ada engselnya, umumnya kita akan membuat penjabaran seperti ini. Ya, jadi di sini di sebelah kiri ini atau di titik A ini ada gaya engsel. Gaya engsel ini yang kita sebut sebagai FAX dan FAY, nanti kita akan menjadikan sebagai FA ya, ini gaya engsel. Nah, yang lain-lain dijabarkan seperti biasa. Seperti misalkan ini tegangan tali, itu kita bisa jabarkan sebagai T cos dan T sin. Lalu kemudian ada berat dan lain-lain. Kemudian kita akan gunakan prinsip kesetimbangan partikel. Ya, itu aja sih teman-teman prinsipnya. Jadi yang penting teman-teman bisa mencari penyelesaiannya. Jadi bukan rumus ya. Ya, jadi kalau seperti ini intinya bukan rumus cepat tetapi penjabaran karena soalnya bisa berbeda-beda. Kita lihat contoh pertama. Sebuah batang 80 cm seberat 18 Newton digantungin beban 3 kg sehingga seperti gambar berikut. Hitung tegangan tali dan gaya engsel jika AC adalah 60 cm. Oke ya. Kita gambarkan seperti ini teman-teman. Batang seberat 18 Newton itu kita bisa taruh di tengah-tengah. Ini 18 Newton. Kemudian digantungin beban 3 kg. Berarti ini adalah 30 Newton. Nah, lalu di sini ada tegangan tali T, dan kemudian di sini ada gaya engsel. Ya, gaya engsel itu teman-teman boleh anggap sebagai gaya vertikal, misalkan ini kita sebut sebagai V, dan gaya horizontal, ini kita sebut sebagai H. Atau kalau dalam contoh tadi itu adalah FAX dan FAY, sama saja teman-teman ya. Nah, intinya teman-teman jangan lupa kalau di sini gaya miring itu kita harus menjabarkan sebagai seperti ini ya. Nah, di sini adalah T dikalikan cos alfa. Yang di sini T dikalikan sin alfa. Ya, berapa nilai sin cosnya kita bisa lihat dari ini kan 80 cm, ini 60 cm. Berarti di sini adalah 100 ya. Jadi kalau kita membuat alfa di situ, artinya sinus alfanya adalah 60/100 atau 3/5, sedangkan cos alfanya adalah 80/100 atau 4/5 ya. Sehingga nilai ini sama saja dengan 4/5T, sedangkan yang ini sama saja dengan 3/5T. Nah, lalu untuk jarak-jaraknya teman-teman ini jelas ya, dari sini sampai di sini ini totalnya 80 cm atau 0,8 meter. Nah, karena ini beban berarti di tengah-tengah 0,4 dan 0,4 seperti itu ya. Nah, pertama kali kita bisa mencari tegangan tali dulu itu dengan menggunakan konteks momen gaya seperti biasa. Sigma tau sama dengan 0. Nah, tau ini kita ambil porosnya ya di engselnya, teman-teman. Jadi, ini engselnya, jadi porosnya ada di sini, karena bebannya kan di situ ya. Mungkin kalau ada yang bingung, ini maksudnya penggambaran saya itu gini ya. Ini kan posisinya seperti ini ya. Nah, ini cuma gambarkan batangnya aja. Ya. Nah, kita masukkan nih sigma tau sama dengan 0. Di sini ada gaya 18 Newton minus, kita kalikan 0,4. Lalu kita punya juga minus 30, kita kalikan 0,8 jaraknya. Lalu kemudian plus T sin alfa atau 3/5T. Kita kalikan 0,8 sama dengan 0. Ya, di sini kita bisa dapatkan berapa ini? 0,48T sama dengan 18 kali 0,4 itu 7,2 ditambah 24. Sehingga 0,48T sama dengan 31,2 ya. Jadi kita bisa ambil T-nya adalah 31,2 dibagi 0,48. Ini saya hitung ketemu 65 Newton. Itu adalah tegangan talinya. Nah, bagaimana dengan gaya engsel? Nah, gaya engselnya kita tinggal gunakan sigma F sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Dan nanti sigma Fy
sama dengan 0. Ya, kita lihat untuk yang X, ya, X itu berarti yang sumbu X ya, kiri kanan. Berarti ke kanan ada gaya H, yang ke kiri ada gaya T cos alfa. Sehingga besar H-nya adalah sama dengan 4/5 T ya. T-nya 65 ya. Jadi kita dapatkan ini 52 Newton. Kemudian untuk Fy-nya ada gaya ke atas itu V ditambah T sin tik alfa sama dengan yang ke bawah itu 18 ditambah 30. Berarti kalau kita mencari V tinggal ini ya 18 ditambah 30, 48 dikurangi T sin alfa. T-nya itu 65 dikalikan 3/5. Jadi 48 dikurangi 39, kita dapatkan 9. Nah, gaya engsel itu maksudnya ini teman-teman. Ini tuh V dengan H-nya itu kita buat satu vektor. Ini sebut aja E ya, gaya engsel. Nah, untuk mencari E itu tinggal otomatis Pitagorasnya antara H dengan V saja. Jadi 52 kuadrat ditambah 9 kuadrat seperti itu ya. Jadi 52 kuadrat itu 2704 kita tambahkan dengan 81. Jadi ini kira-kira akar 2785 Newton ya. Teman-teman boleh hitung dengan kalkulator. Ya, ini untuk mencari gaya engsel. Prinsipnya hanya seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita coba di soal berikutnya. Nih, batang homogen berengsel yang beratnya 50 Newton seperti gambar berada dalam keadaan seimbang. Hitung tegangan dalam kabel pendukungnya dan gaya engsel yang terjadi. Ya. Sama ya dengan contoh yang tadi supaya teman-teman bisa lebih jelas aja ya. Batang. Nah, di sini tegangan talinya itu tidak pas di ujung, jadi di posisinya di sini ya tegangan talinya. Kemudian ini ada beban 100 Newton dan jangan lupa batangnya ada berat 50 Newton, itu berarti di sini 50 Newton ya. Nah, sedangkan di sini ada gaya engsel nih. Gaya engselnya kita sebut V dan H ya. Saya kasih warna lain aja supaya lebih bisa terlihat. Ini V, ini H ya. Seperti itu. Nanti porosnya tetap akan kita gunakan di sini. Nah, lalu untuk jaraknya kita buat di luar aja supaya nggak terlalu ribet ya. Ini totalnya 140 cm. Sehingga ini adalah setengahnya 0,7. Di sini 0,4. Berarti ini adalah 0,3 ya. Ini pas di sini ya. Oke. Nah, seperti biasa kita akan gunakan sigma tau sama dengan 0 ya. Porosnya adalah di engselnya. Nah, berarti kita punya data. Oh, maaf. Satu hal kurang, teman-teman nih. Kita belum jabarkan ini ya, T-nya. Ini ada sudut 37 derajat. Berarti ini cos 37. Ya, cos 37 itu 4/5 T. Yang di sini 3/5 T. Ya, sekali lagi ini tak buat maksudnya seperti ini ya. Nah, jadi batang aslinya kan seperti itu gambarnya. Ya. Oke, jadi kita gunakan ini 50 Newton di arah jarum jam berarti minus 50. Kita kalikan dengan 0,7. Lalu kemudian yang kita hitung hanya 3/5 T saja karena yang sudah tegak lurus ya. Kita kalikan dengan 1 meter. Kemudian minus 100 kita kalikan dengan 1,4 sama dengan 0 ya. Jadi ini minus 35 ditambah 3/5 T dikurangi 140 sama dengan 0. Atau 3/5 T sama dengan 175, maka T-nya kita bisa dapatkan 875/3 Newton. Ya, agak berat ini angkanya ya, tapi nggak masalah. Ya. Lalu itu ketemu tegangan tali. Untuk mencari gaya engsel caranya sama. Teman-teman tinggal gunakan sigma Fx sama dengan 0. Artinya yang gaya ke kanan itu ada H, yang ke kiri ada 4/5 T. Sehingga tinggal kita masukkan T-nya adalah 875/3 ya. Jadi di sini mungkin bisa dibagi 175, jadi kita dapatkan 700/3 Newton. Lalu dengan sigma Fy sama dengan 0, maka Y-nya ada
ke atas, V ditambah 3/5T sama dengan 50 ditambah 100. Sehingga V-nya adalah 50 ditambah 100 itu 150 dikurangi 3/5 kali 875/3. Kita dapatkan 150 dikurangi ini 525/3. Berarti ini kalau kita jadikan per 3 adalah 450. Ketemunya minus 75/3. Nah, artinya minus itu berarti gaya engsel yang V-nya arahnya bukan ke atas, gitu ya. Jadi posisi yang benar setelah kita dapatkan gaya engsel ini, itu berarti H-nya adalah 700/3, sedangkan V-nya itu arahnya mestinya ke bawah, 75/3 Newton. Nah, ini nanti kalau kita mencari gaya engselnya, berarti tinggal kita Pitagoras antara yang 700/3 kuadrat ditambah minus 75/3. Ya, plus atau minus nggak ada masalah ya, karena itu dikuadratkan tetap sama ya, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi ini agak ribet di angkanya saja ya. Jadi teman-teman bisa pahami caranya seperti itu. Lalu kemudian satu soal lagi, ya ini soal yang ketiga. Pada gambar berikut hitunglah besar tegangan talinya serta gaya engsel yang terjadi ya. Ini saya revisi ini nomor 3 ya teman-teman ya. Oke. Nah ini soal yang ada di cover tadi ya. Caranya sama, teman-teman tinggal gunakan seperti ini ya. Dan ini ini ada kurang panjangnya ya. Jadi misalkan kita buat sendiri aja teman-teman ya. Misalkan kita kasih data AB itu 2 meter, sedangkan AC itu misalkan 160 cm ya. Seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa hitung ya. Nah, di sini ya ini itu jelas 2 meter panjangnya, berarti ini adalah 1 meter. Kemudian ini 160 cm itu 1,6, berarti ini 0,6 meter, dan di sini sisa 0,4 meter, seperti itu ya. Nah, kita gunakan poros di sini. Nah, nanti kita perlu lengan-lengan ya. Jadi di sini teman-teman perlu mencari benar-benar konteks lengan. Jadi yang ini kita sebut L1. Lalu dari sini ke total sini kita sebut sebagai L2. Lalu yang di sini ini kita sebut L3 ya. Nah, ini menggabungkan antara kesetimbangan tangga atau bidang miring dengan engsel ya. Nah, kita gunakan seperti biasa sigma tau sama dengan 0 ya, berarti porosnya di situ. Nah, artinya ini ada W ya, W-nya juga nggak diketahui, kita tambahkan aja ya teman-teman ya. Jadi ini supaya kita bisa kerjakan. Jadi W-nya misalkan ini adalah 400 Newton. Ya. Nah, kita masukkan ini minus 400. Nah, kalau W-nya itu kita kalikan dengan L1 nanti. Kemudian minus 2000 kita kalikan dengan L2. Dan kemudian ada T ini ya. T. Nah, T-nya itu plus T kita kalikan dengan L3. Sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, untuk mencari L1 itu kita bisa mencari sebagai 1 dikalikan cos 53. Kemudian untuk mencari L2 itu kita bisa mencari sebagai 2 itu total panjangnya, dikalikan dengan cos 53 juga. Sedangkan untuk mencari L3 itu kita bisa mencari 1,6 dikalikan dengan sin 53 sama dengan 0. Udah teman-teman, ini tinggal dikerjakan ya. Ini 3/5, ini 4000 dikalikan 3/5 lagi, lalu kemudian T dikalikan 1,6 dikalikan 4/5 sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan 1,6 dikalikan 4 itu 6,4/5 ya. Ini saya hitung kalkulator teman-teman. 6,4/5 itu 1,28 T sama dengan ini 400 dikalikan 3/5 itu 240 ditambah dengan 2040
ya. Sehingga di sini kita dapatkan 1,28 T sama dengan 2640 ya. Jadi T-nya kita dapatkan ini dibagi, maaf sebentar ya, 1,28. Jadi T-nya kita dapatkan 2062,5 Newton seperti itu. Ya, itu T-nya. Nah, untuk mencari gaya engsel seperti biasa, kita bisa mencari sigma Fx dan sigma Fy. Ya, sigma Fx-nya berarti di sini ada H sama dengan T. Di H sama dengan T, sehingga H-nya adalah 2062,5 Newton. Sedangkan sigma Fy sama dengan 0 itu gaya yang ke atas ada V, yang ke bawah itu ada W ditambah 2000. Sehingga V-nya adalah 400 ditambah 2000 atau 2400. Nah, gaya engselnya tinggal kita pitagoraskan antara H dengan V ya. Jadi 2062,5 kuadrat ditambah 2400 kuadrat seperti itu, nanti kita jadikan berapa Newton seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kita tambahkan data supaya soalnya bisa selesai ya. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan tentang engsel ya. Mudah-mudahan cukup jelas, dan ini adalah bagian terakhir dari materi kesetimbangan benda tegar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar buat kita semua.